Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mutia. Oke, saat ini saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Yakub selaku ketua. Nggak boleh sebut ya? Iya. Oh, nggak boleh. Ketua apa, Pak? Ketua Kesehatan Mental SMK Negeri Jember. Enggak. Oke, jadi kali ini karena adalah yang namanya guru, bukan kita bekerja itu kan nggak dikira santai, enggak ya. Kadang pekerjaan guru itu juga melelahkan. Guru itu pekerjaan yang lahir dan batin, bukan hanya lahir saja. Kalau pekerjaan lain mungkin banyak di lahirnya ya, tapi kalau guru banyak di batinnya. Gitu ya. Karena kita perang batin menghadapi siswa yang menghadapi dengan berbagai macam tipe. Ya, betul yang dari berbagai macam latar belakang dan beragam masalah yang dia bawa dan kebiasaan yang sangat. Jadi kita setiap hari sebetulnya menghadapi masalah. Betul. Jadi guru itu tiap hari menghadapi masalah, baik masalah pribadinya maupun masalah siswanya. Belum menghadapi masalah sendiri, kok Betul. berani-beraninya menjadi guru menghadapi. Ya itulah Berbagai konsekuensi. masalah. Kalau kita profesinya ini ya konsekuensinya kayak. Dan Bapak, alhamdulillah sampai saat ini sehat ya. Alhamdulillah sehat. Mentalnya teruji dengan baik untuk menghadapi kondisi siswa di zaman sekarang. Ya pastilah. Saya sebagai guru itu sudah mengalami tiga generasi atau generasi. bahkan Sudah 4. tua berarti. Kalau bicara tua saya nggak tua, saya masih usia 50 walaupun kelihatan 49. Jangan diturunkan. Oke, Itu rasanya jadi guru. berarti kurang 10 tahun pensiun ya? Insya Allah. Oh, Masya Allah. Jadi rasanya jadi guru itu awet muda, Bu. Sehingga saya itu. Tapi kok kelihatan tua? Nah itu. Loh, saya 50 dikira 49 itu. Oh, Iya. Oke. Dan oke lah kalau secara fisik bukan 50. Saya lihat masih 32. Serius. Iya. Iya, itulah rahasia guru. Rahasia. Tapi rata-rata orang bilang saya 49. Tapi kok saya ketika menjadi guru, masalah saya bertambah ya. Ya itu tadi, masalah saya belum selesai ditambah dengan masalah peserta didik gitu. Memang salah satu tugas guru adalah menyelesaikan masalah siswa. Walaupun sampai saat ini saya lihat siswa itu jarang yang mau seperti itu. Masalahnya dia selesaikan sendiri. Oke, tapi bahkan BP sebagai tempat untuk seperti itu masih belum maksimal. Jadi seakan-akan anak-anak itu masih menganggap BP sebagai kesakitan. Padahal di situ sebenarnya bisa untuk share masalah yang dihadapi. Karena di sekolah juga sekarang kan yang diperhatikan anak-anak absennya masuk enggak? Masuk yang hanya ditanyakan hanya kesehatan fisik. Iya. Kenapa kok tidak ada perhatian kesehatan mental? Karena banyak sekali entah itu perundungan, bulian ataupun kesiapan siswa dalam pembelajaran itu tadi. Kalau Pak Yakub sendiri sekarang, saya pengen tahu sih, guru itu sebetulnya itu tadi Bapak sehat ya? Kalau fisik sehat ya? Iya, fisik sehat. Setelah mengalami kasus Omikron kemarin, Iya, sehat. alhamdulillah masih hidup Ya, masih hidup. saat ini. Tuhan masih ngasih kesempatan ketiga keempat. Sudah melewati berbagai kesempatan berarti dan masih hidup. Apa yang dirasakan ketika Omikron kemarin? Wah, ya sama dengan yang teori tertulis di apa ya, yang ditulis secara ilmiah itu, bahwa ada gangguan apa? Fisik tapi ya? Bukan mental. fisik ya, terutama di tenggorokan, kemudian demam, flu. Yang katanya nyeri di tulang tuh Iya, nggak sih? saya nyeri juga, nyeri banyak nyeri. Nah, teman-teman juga banyak yang mengalami, saya tanya sama, mirip. Hanya mungkin tergantung tingkat ketahanan tubuhnya. Makin tahan dia gejala ringan, makin tidak tahan berat. Saya kemarin mengalami Termasuk cukup berat. Oh, berat Bapak. Saya Itu nggak mati ya? untungnya ya itu. Dan saya bersyukur masih bisa jumpa lagi dengan Pak Yakub. Saya berharap Bapak punya umur panjang. Amin amin. Enggak, saya kan hanya memotret seperti apa Tapi kan sih tambah umur, perkembangan yang Omikron. tambah umur kan Bu Mutia kemarin kan ulang tahun kan. Oh iya, Bapak kan juga bertambah umur yang kemarin
hari bertambah. Dan itu menjadi menurut saya beban sih Pak saya di usia saat ini menurut saya. Bertambah umur menurut saya ada beban. Sebenarnya nggak usah dipikir. Nggak usah dipikirkan. Itu bagian dari kesehatan mental. Tua Gimana? adalah kenyataan yang harus kita terima. Jangan sampai takut tua, takut tambah umur. Jangan. Apapun yang terjadi pasti bertambah kan. Mati pun juga. Apapun yang terjadi pasti mati. Nah, itu tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernafas pasti Mati. Dan berbicara. Tapi semua orang takut mati rata-rata. Terkait dengan tadi permasalahan yang semakin tambah umur juga akan tambah masalah, tambah diuji. Nah, pertanyaan saya nih Pak, mumpung Ini lagi komentar. Ya? Pertanyaan saya ya Pak, Tuhan itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sahabat. Nah, katanya Tuhan itu tidak memberikan beban di luar batas kemampuan makhluknya. Iya. Tapi kenapa kok banyak orang gila di luar sana? Itu sampai gila, orang bisa sampai gila gitu kan? Karena mereka mungkin ya tidak kuat mikir gitu kan? Iya. Kalau ditarik ke tafsir memang sulit kan. Ya, andaikan terjadi seperti itu, ya berarti takdir. Kita kan selain ada nasib ada takdir kan. Kalau takdir kan tidak bisa kita ubah kan. Kalau nasib bisa kita ubah. Ya kalau seseorang diuji sampai gila, ya itu memang takdir dia gitu. Tapi namanya sakit bisa diobati kan. Itu berarti Ya tinggal diobati aja, tergantung. Kalau bicara orang dengan kelainan jiwa sudah Yaitu. pemerintah sudah mengatasi itu. Hanya sebagian yang berjalan-jalan yang tidak teratasi. Jawa Timur telah mencanangkan kalau nggak salah 3-4 tahun yang lalu Jawa Timur bebas pasu. Bahkan Indonesia mungkin. bebas pasu. Bebas pasu. Tapi Artinya- bukan bebas dari gejala jiwa itu tadi, masih belum. Iya. Susah sekali. Ya, itu tadi makanya pertanyaan saya, katanya Tuhan tidak memberikan beban kepada seseorang di luar batas kemampuan, tapi kenapa orang itu bisa gila? Artinya kan dia sudah Ya, itu- lepas dari kondisi. Ya kembali ke itu takdir. Oke, kita undang berikutnya Ya, kawan-kawan iya. kita yang masih Ya, Pak sehat dan yang Pak- merasa sehat. Semoga Pak- tidak ada gangguan. Pak Madi lebih anu kayaknya ya, lebih Lebih kredibel apa? ya untuk bicara jiwa. Nah, sepertinya karena beliau orangnya sangat termanajemen sekali. Iya, Kontrol. jiwanya sehat ya. Jiwa Hanya sehat, tubuh kuat, dan selalu- satu yang dia tidak bisa dia kontrol. Raja tega. apa? Tega makan segalanya, sehingga badannya jadi besar. Dan beliau adalah salah satu pioner diet di SMK. SMK Negeri 6 Jember. Kita undang saat ini, monggo. Tepuk tangan tuh Pak Madi. Selamat datang Pak Madi. Wah, Madi. Bagaimana ini, Bang? Oh iya, Saya di tengah ini. Harusnya aku berdiri. Ini suara bisa terjangkau dengan baik. Insya Allah bisa. Ini, moga-moga bisa. Atau dicoba yang pertama dulu. Enggak. Jangan-jangan gagal. Gagal Kalau setayang. tadi mengundang orang yang agak Agak rada ya. And always selalu. aku enggak, supaya nanti teman-teman tahu perbedaannya, mana yang betul-betul waras dan apakah saya Mencari yang kontras ya. agak saya juga tergolong kategori itu, yang waras atau yang tidak waras saya belum tahu, dan yang pasti di tengah ini adalah orang waras, semoga waras ya. Saya juga loh ya. Karena terbukti dia bisa mengatur kontrol dietnya dengan baik seperti itu. Apakah betul orang diet dengan dengan keadaan dan tampilan performa seperti ini ya? Bagaimana Pak Ahmadi, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dietnya berjalan dengan baik, lancar. Alhamdulillah hari ini menu diet mungkin tidak seperti hari-hari di luar bulan Ramadan. Waktunya hanya setelah sebelum subuh sama